Masih bersama kami dalam program Cerita Muslimah di MGTV, dan di episode kali ini kita membahas tentang saatnya muhasabah hati. Tentunya masih bersama dengan Bunda Hairati. Bunda, dilanjut lagi ya. Tadi sebagai pembuka Bunda sudah memberikan definisi awal terlebih dahulu muhasabah yang dimaksud itu seperti apa. Dari definisi yang disampaikan juga tadi Bunda mengambil dua referensi, yaitu Imam Al-Ghazali dan juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah beserta contoh-contoh mudahnya. Boleh dilanjutkan lebih dalam lagi tentang tema kita kali ini? Iya. Ada saatnya kita beribadah itu tidak bisa kita nikmati. Seperti rasanya kering kerontang, seperti terhalang dengan Allah. Ya. Nah, ini harus kita muhasabahi, kita hisab. Ya. Kan Imam Ibnu Athaillah sudah mengatakan ada 4 sifat tercela yang itu membuat kita tidak bisa menikmati ibadah kita. Itu 4, sebetulnya banyak banget ya, banyak banget. Termasuk orang yang tidak bersyukur, orang yang tidak bisa bertobat, orang yang berharap, takut kepada selain Allah. Itu tuh hal-hal yang kadang itu tidak disadari gitu. Nah, pertama pada saat kita mendapat nikmat, ya kita muhasabah ini, saat kita mendapat nikmat, ya takdir kenikmatan, bisa nggak sih kita bersyukur kepada Allah? Itu satu. Itu juga pekerjaan hati, tidak sekedar mengucapkan alhamdulillah, tapi betul-betul nggak sih meyakini bahwasanya semua nikmat karunia itu dari Allah datangnya. Kadang orang dia bisa saja lupa kepada Allah saat mendapat nikmat, yang dia lihat adalah jalan pemberi nikmatnya. Jadi dia mengingat orang-orang selain Allahnya. Nah, ini pun harus kita muhasabahi ya, jangan-jangan kita kurang bersyukurnya, atau bahkan kita tidak bersyukur sama sekali gitu. Kedua adalah pada saat kita ditakdirkan bermaksiat gitu ya. Nah, bisa benar nggak sih kita sudah bertobat? Ini juga pekerjaan hati. Sebanyak atau seberapa banyak sih kita tuh bertobat kepada Allah gitu ya. Tobat itu kan bukan sekedar mengucapkan istighfar, tapi adanya penyesalan di dalam hati kita. Betul nggak sih kita itu sudah betul-betul minta ampun kepada Allah gitu. Nah, di sini ada yang namanya pengakuan, yang namanya sedih, takut. Itu benar nggak sih gitu? Jangan-jangan kita selama ini menganggap remeh dosa, kita santai-santai aja. Pernah nggak sih kita menangisi yang namanya menangisi dosa? Karena banyaknya kewajiban yang kita tinggalkan, banyaknya kesia-siaan, banyaknya maksiat kita lakukan. Pernah nggak sih kita menyesali itu benar-benar gitu? Nah, ini kan harus kita hisab, benar nggak sih ini, atau hanya di lisan saja gitu? Istighfar kita hanya di lisan, tapi tidak ada penyesalan, tidak ada rasa sedih dan takut atas dosa-dosa yang kita lakukan gitu. Nah, ini kaitannya dengan muhasabah yang menurut Imam Ghazali adalah pada saat kita mendapat nikmat, banyak bersyukur, pada saat kita melakukan maksiat, kita banyak bertobat. Nah, kalau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah lebih kepada menambal kebocoran. Muhasabah itu menambal kebocoran. Biasanya kita beramal itu paling banyak itu ujub. Ujub itu takjub kepada diri. Kalau dengan kaitan dengan Allah, dia merasa kekasih Allah. Dia merasa sudah solehah, dia merasa sudah orang pilihan Allah gitu. Sehingga kadang dia merasa dia lebih baik dari orang lain. Makanya ujub itu kan akar dari kesombongan. Ya, kalau udah sombong kan keluar kata-katanya. Kalau ujub kan dia takjub ke dirinya. Jadi kalau ngelihat orang yang mungkin dianggap ilmu agamanya atau ibadahnya di bawah dia, terus dia hebat beramalnya, nih saya gitu ya, nih saya sedekah, nih saya sudah tahajud gitu ya, walaupun dia tidak ngomong loh, tetapi dia merasa dia lebih baik. Nah, inilah menjadi kebocoran, ini amalnya jadi bocor gitu loh. Kan kita itu ditakdirkan untuk taat kepada Allah juga. Nah, disinilah diuji hati kita itu, apakah kita ujub. Ini perlu kita muhasabahi. Jangan sampai kita itu asik dengan ibadah-ibadah kita,
tapi kita tidak pernah yang namanya menghisap isi hati kita terhadap ibadah yang kita lakukan. Ini terus aja menikmati ibadah itu dan dia merasa saya sudah melakukan ini dan itu gitu. Kemudian apalagi, yaitu itu tadi ya, orang itu pada titik ikhlas itu nggak mudah gitu. Sudahkah kita ikhlas? Coba dimuhasabahi. Sudahkah kita ikhlas? Betul-betul yang kita lakukan itu ridhonya Allah yang kita cari. Kemudian betulkah kita melupakan pandangan manusia? Betulkah kita tidak ingin disaksikan? Tidak ingin diketahui, dilihat, dipuji orang? Diterima kasih, dibalas. Betul nggak sih gitu? Karena kita kan pengen itu orang tuh tahu gitu loh. Apa yang kita lakukan gitu. Walaupun memang ada hal-hal ibadah yang memang kita harus syiarkan, tetapi ada hal-hal yang harusnya kita sembunyikan. Nah, jangan-jangan kita pun tidak ada waktu untuk muhasabah. Apakah amal saya ini ikhlas karena Allah atau kita berharap penilaian manusia? Inilah kebocoran yang harus kita waspadai, yang kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ditambal. Jangan sampai itu dibiarkan. Nah, kalau kita nggak ada waktu untuk muhasabah, akhirnya nanti itu Al-Furqan ayat 23. Jadi ibadah kita tuh kayak debu yang berterbangan, nggak ada nilainya gitu ya. Kita sudah belajar tentang 3 orang yang ke neraka, ya kan? Yang dia itu perang, jihad fisabilillah kata dia. Kemudian dia belajar agama Al-Quran dan dia mengajarkannya, lalu yang sangat suka bersedekah. Tapi kan saat diadili di akhirat nggak ada nilai di sisi Allah. Kenapa? Karena mereka beribadah, kita lihat mereka ibadahnya hebat gitu ya. Ngaji, belajar agama, kemudian perang di jalan Allah, kemudian bersedekah dermawan. Kan kita itu ibadahnya itu benar kita ngelihatnya ya. Tetapi kan tidak ada nilai di sisi Allah. Karena apa? Karena mereka mendapatkan gelar-gelar di dunia. Dermawan, ulama, ustadz gitu ya, kiai, kemudian mujahid gitu ya. Itu dia berharapkan gelar itu di dunia sudah dapat. Tapi dia nggak dapat lagi gelar itu, tidak dapat lagi nilai di sisi Allah. Karena dia berharap kepada selain Allah. Nah, jangan-jangan kita nih, yang hari-hari kita dari pagi, dari bangun sampai tidur lagi, yang kita banyak melakukan berbagai ibadah ya kata kita, jangan-jangan banyak bocornya juga nih, karena bukan karena Allah, butuh penilaian manusia, kadang bangga diri dengan dilakukan. Ini yang harus betul-betul kita muhasabahi. 2 inilah yang dikhawatirkan oleh Imam Harawi. Harusnya kita tuh khawatir banget. 1, apakah ibadah saya diterima atau tidak? Karena kalau nggak ikhlas nggak diterima. Yang kedua, apakah saya mampu beribadah tapi saya jadi bangga diri, saya merasa saya hebat gitu loh. Nah, ini yang harus menjadi bahan muhasabah kita terkait dengan bocornya amal kita, tambal kebocorannya. Nanti tinggal kita bagaimana mujahadah setelah kita hisab. Pertama kita tahu ilmunya ya, lalu kita muhasabahi, lalu kita taubati. Lalu gimana dong supaya kita menjaga tidak terjadi lagi kebocoran? Makanya kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah disempurnakan seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ketika kita memahami satu ilmu, kita berusaha untuk bisa menyempurnakannya gitu ya. Iya, betul. Ketika kita melalui proses, pengen nilainya tuh kan nanti di hasilnya, ya Allah berikanlah nilai yang terbaik, yang mumtaz gitu ya. Kalau misalnya di bangku kuliah atau di bangku sekolah seperti itu. Nah, tentunya nanti kita sangat perlu sekali Bunda gitu ya, ketika kita berjibaku dengan segala macam ujian-ujian ini tadi, yang ujian hati dan lain sebagainya gitu Bunda. Itu perlu sekali gitu. Ini caranya gimana nih Bunda gitu ya, tadi untuk menambal kebocorannya, untuk menyempurnakannya gitu ya, atau ketika misalnya tadi kita tidak menginginkan gelar itu, tapi gelar itu memang diberikan kepada kita gitu ya. Harus seperti apa ya Bunda ya, nanti tolong diperjelas lagi biar lebih selamat dan lebih ringan gitu loh untuk melangkahnya Bunda. Baik. Nah, sahabat MKTV, nanti kita akan lanjut lagi masih dalam program Cerita Muslimah di episode Saatnya Muhasabah Hati, tapi kita akan jeda sejenak terlebih dahulu dengan informasi dari relasi yang berikut ini.